Selamat datang kembali di podcast Tech Vibes dan bersama saya Muhammad Isy Akbar akan menjadi host Anda kali ini. Bagi Anda yang sudah mengikuti episode awal kami, saya ucapkan terima kasih, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang di podcast kami di mana kita akan membahas segala topik menarik di dunia teknologi. Pada episode kali ini, kami akan membahas salah satu algoritma pencarian terpendek yang sangat populer, yaitu algoritma A*STAR. Topik ini sangat menarik karena algoritma ini sering digunakan dalam berbagai macam aplikasi dunia nyata, seperti sistem navigasi dalam dunia game. Dan kali ini kita kedatangan seorang mahasiswa dari Fakultas Teknologi Informasi yang sudah mendalami algoritma ini dalam tugas-tugas dan proyeknya. Langsung saja, mari kita sambut Aditya Dava sebagai narasumber kita. Selamat datang, Adit. Terima kasih kepada Akbar, host kita kali ini. Saya senang bisa berbagi sedikit wawasan tentang algoritma A*STAR ini di sini. Ya, senang sekali dapat berdiskusi kembali dengan Adit. Jadi, bagi Anda yang penasaran dengan algoritma ini, langsung saja kita bahas. Adit, bisa kamu jelaskan bagaimana algoritma A*STAR ini dan mengapa algoritma ini dianggap sangat penting di dunia teknologi saat ini? Tentu, algoritma A*STAR adalah algoritma pencarian jalur terpendek yang digunakan dalam sebuah graf. Algoritma ini sangat terkenal karena menggabungkan pendekatan algoritma Dijkstra untuk menemukan jalur terpendek dan fungsi heuristik yang membantu mempercepat sebuah pencarian jalur dengan memprioritaskan arah tertentu. Contoh paling sederhana penerapannya adalah di aplikasi navigasi seperti Google Maps. Ketika Anda ingin pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, algoritma ini bekerja dengan cara menentukan rute tercepat berdasarkan jarak dan estimasi waktu. Wah, jadi algoritma ini sangat relevan ya dengan dunia nyata, terutama dengan teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Nah, apalagi yang membuat algoritma ini menonjol dibanding algoritma lainnya? Jadi salah satu keunggulan utamanya adalah efisiensi. Karena fungsi heuristik, algoritma ini tidak harus mengevaluasi semua kemungkinan jalur seperti algoritma lain. Ini membuatnya sangat cepat untuk jaringan besar atau graf yang kompleks. Wah, menarik sekali ya. Bisa kamu ceritakan lebih dalam penerapannya dari dunia nyata dan apa saja aplikasi yang menggunakan algoritma A*STAR ini? Tentu, salah satu aplikasi yang paling umum adalah sistem navigasi. Selain Google Maps, algoritma ini juga digunakan oleh Waze atau aplikasi ride sharing seperti Gojek atau Grab untuk menentukan rute optimal bagi pengemudi. Selain itu, di dunia game, algoritma A*STAR ini juga sering digunakan untuk menentukan jalur karakter NPC atau non-playable karakter agar dapat berjalan di dalam peta tanpa menabrak sebuah rintangan. Misalnya dalam game strategi atau game RPG, algoritma ini membantu NPC menemukan jalur tercepat ke lokasi tertentu. Wow, sangat menarik ya. Namun bagaimana dengan penerapannya dalam industri lain seperti robotika atau semacamnya? Di robotika, algoritma ini digunakan untuk perencanaan sebuah jalur, misalnya dalam kendaraan otonom atau drone. Algoritma ini membantu perangkat tersebut menemukan jalur optimal di lingkungan yang kompleks sambil menghindari sebuah rintangan. Luar biasa sekali ya. Algoritma ini memang memiliki cakupan aplikasi yang luas ya. Kalau begitu, mari kita bahas satu studi kasus yang mungkin kamu bisa ceritakan pengalamannya saat menggunakan algoritma ini di dalam tugas atau proyek yang sudah kamu buat.
Tentu dalam salah satu tugas saya pernah menggunakan algoritma Astar ini untuk membuat simulasi perencanaan rute robot pembersih ruangan. Tantangannya adalah memastikan algoritma ini tidak hanya menemukan rute tercepat, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi energi robot. Kami juga memanfaatkan fungsi heuristik untuk memberikan nilai tambahan pada rute yang lebih mulus dan menghindari area dengan rintangan padat. Hasilnya, simulasi berhasil menunjukkan bagaimana robot bisa menyelesaikan tugasnya dengan lebih cepat dan efisien. Wah, penerapannya sangat menarik ya. Tapi tentunya tidak mudah mengimplementasikan algoritma ini ke proyek kamu yang tadi. Nah, bisa sebutkan? Betul sekali, tantangan terbesarnya adalah merancang fungsi heuristik yang sesuai dengan kebutuhan. Fungsi ini harus cukup sederhana agar tidak memperlambat prosesnya, tapi juga cukup akurat untuk membantu algoritma ke jalur yang terbaik. Nah, bagaimana solusi yang bisa diterapkan untuk tantangan yang tadi yang kamu sebutkan tadi? Untuk solusinya penting sekali untuk memilih atau merancang fungsi heuristik yang tepat. Anda bisa menggunakan pendekatan eksperimen dengan beberapa variasi fungsi untuk melihat mana yang memberikan hasil terbaik dalam kasus yang spesifik. Selain itu, pendekatan ini adalah memanfaatkan algoritma Astar dengan optimisasi seperti pembatasan pencarian dengan memperkecil ruang pencarian. Nah, bagi pendengar yang ingin mempelajari tentang algoritma Astar ini, apakah Adit memiliki saran bagi mereka? Saran dari saya, pertama pelajari dulu konsep dasar teori graf dan algoritma jalur terpendek seperti Dijkstra. Itu adalah dasar dari algoritma Astar. Kedua, coba praktikkan dengan simulasi sederhana seperti pencarian jalur dalam sebuah grid 2D menggunakan Python atau JavaScript. Banyak sumber daya online seperti video tutorial atau repositori GitHub yang bisa membantu Anda untuk memulai. Dan yang terakhir itu, jangan lupa untuk bereksperimen dengan berbagai fungsi heuristik. Dari sana Anda bisa memahami bagaimana algoritma ini bekerja secara optimal dalam situasi yang berbeda. Nah, itu dia saran dari Adit. Bisa dibilang saran itu sangat berguna bagi saya yang mempelajari algoritma untuk di codingan saya, dan juga mungkin bagi Anda akan berguna gitu. Baik, itu saja episode kami tentang algoritma Astar. Pada intinya, algoritma ini akan mencari jalur terpendek dengan menggunakan pendekatan Dijkstra dan juga fungsi heuristik untuk efisiensi. Algoritma ini digunakan dalam navigasi Google Maps atau Waze dan juga untuk rute untuk NPC di dalam game. Keunggulannya adalah efisiensi jalur pencarian. Meski tantangannya terletak pada perancangan fungsi heuristik yang tepat, namun Adit juga berbagi pengalaman menggunakan algoritma Astar dalam simulasi robot pembersih, menekankan pentingnya efisiensi, energi, dan perencanaan jalur yang optimal. Terima kasih Aditya atas penjelasan dan wawasan Anda yang sudah kamu berikan kepada kami dan pendengar. Sama-sama untuk Akbar. Saya juga senang bisa berbagi wawasan saya di sini. Dan terima kasih juga kepada Anda para viewer yang setia sering menonton kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like dan share dan subscribe jika Anda ingin mengetahui atau hanya membantu kami untuk menjadi semangat membuat video yang banyak. Terima kasih, sampai jumpa.